Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, kita kemarin sudah menyelesaikan kajian tafsir kita dari surat Al-Ghasyiyah ini sampai di ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semuanya untuk memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, untuk selanjutnya kita bisa menemukan dari balik ciptaan Allah itu qudrah dan iradah Allah, dan kemudian kita bisa menemukan hakikat kehidupan ini, terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini, dan kemudian menunjukkan betapa lemahnya kita dan tidak ada jalan lain atau tidak ada kesimpulan lain dari cara pandang kita terhadap alam di sekitar kita itu, melainkan bahwa kita harus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menebarkan ayat-ayatnya itu baik di muka bumi maupun yang ada di langit. Dalam konteks ini ada satu kisah yang menarik untuk kita semuanya, dan kita bisa belajar dari situ bahwa kadang-kadang apabila ada satu kisah, satu peristiwa yang bisa jadi dalam pandangan sekilas kita, pandangan zahir kita atau pandangan umum kita, itu dianggap sesuatu yang mungkin tidak berkenan untuk kita, atau mungkin wujud ketidaksopanan atau keluar dari mainstream. Tetapi disitulah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin membuka pintu-pintu yang tertutup. Nah, pintu-pintu apa? Pintu-pintu pengetahuan. Ya, salah satunya misalnya seperti ini. Dalam konteks bagaimana melihat alam itu. Dan kemudian kita tahu bahwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya itu punya penghormatan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dan pasrahnya itu pasrah yang totalitas, sehingga untuk bertanya itu ya, untuk bertanya sekalipun untuk hal yang penting itu ada rasa sungkan. Karena ada sungkannya itu bukan karena apa? Karena husnuzon, bahwa apapun masalah yang dihadapi oleh mereka, oleh para sahabat, oleh manusia, itu berhusnuzon pasti ada jawabnya, dan pasti akan diturunkan ayat, dan pasti Rasulullah SAW tahu tentang hal itu. Nah ini kan kesungkanan bertanya dengan motif apapun ya sebenarnya, dan motif di sini kebetulan motif yang bagus karena penghormatannya. Jadi sungkan karena menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit banyak juga menjadi satu sekat atau kebuntuan mungkin sebagian ilmu. Nah, oleh karena itu ini mesti Allah itu pokoknya maha tahu lah yang dibutuhkan hambanya, maka dikirimkan orang yang punya pikiran, atau paling tidak punya perilaku yang out of the box, atau punya perilaku yang
dipandang sebagai tindakan yang nyeleneh, tetapi itu justru akan menjadi pembuka pintu dari ilmu. Nah, ini kisahnya mengenai bagaimana seorang yang sederhana yang tinggal di di gurun, orang yang kemarin sudah saya sampaikan kelompok Badawi, orang yang relatif tidak terdidik dalam tanda kutip ya. Karena sebenarnya semua masyarakat, semua manusia itu ya terdidik oleh lingkungannya. Cuman lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain itu kan punya norma ya yang bisa jadi berbeda. Nah, kadang-kadang norma itu justru membuat sekat. Misalnya, kalau ada seorang kiai yang saking harismanya, santri-santrinya, murid-muridnya itu nggak berani bertanya, padahal ada satu hal yang penting ingin diketahui. Akhirnya bagaimana? Maka dalam keadaan seperti ini, di mana para sahabat itu ada satu norma yang dipegangi, nggak bertanya kepada Nabi SAW karena punya keyakinan dan husnudzon bahwa masalah yang mereka hadapi itu pasti ada penyelesaiannya dan pasti akan muncul dari lisan Nabi SAW. Nah, ternyata ada orang Badui yang kemudian datang kepada Nabi SAW yang norma-norma yang ada di kampung itu, ya, di gurun itu berbeda dengan ini. Jadi ibaratnya mungkin orang kalau bahasanya kita, ya agak selengean lah gitu, atau bukan berarti tidak menghormati, tetapi memang karena berbeda norma yang dipegang gitu. Nah, itu dibawa ke hadapan Nabi SAW. Jadi norma yang ada di kampung mereka, dia ini seorang Badawi ini dibawa ke Madinah yang relatif mereka itu punya norma yang tadi itu, ada sekat untuk bertanya. Nah, jadi ketika turun ayat ini, wa ilal ardi kaifa sutihat, ay kaifa busitat wa muddat wa muhidat. Nah, bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuknya yang lengkok-lengkok, yang kelok-kelok, yang ada lembah, ada gunung, dan dengan ukiran-ukiran alamnya itu yang kemudian itu mempunyai fungsi untuk menstabilkan gerak bumi ini, ya. Fanabbaha al-Badawi 'alal istidlal bima yushahiduhu min ba'irihi alladhi huwa raqibun 'alaihi was-samaa'a allati fawqa ra'sihi wal jibali allati tijahahu wal ardi allati tahtahu 'ala qudrati khaliqi dzalika wa sani'ihi. Maka kecerdasan alamiah, kecerdasan bawaan seorang Badawi tadi ketika bahkan melihat ontanya, kemudian melihat langit yang ada di atasnya, melihat gunung-gunung yang ada di lingkungan alamnya, melihat bumi yang ada di bawahnya, maka kesimpulan yang diambil oleh Badawi itu tentu semua yang ada di muka bumi ini ada sosok di belakangnya. Nah, siapa itu? Maka kesimpulan Badawi yang sederhana cara berpikirnya itu mengatakan pasti ini ada zat agung yang membuat ini semua, membuat keteraturan ini semua, membuat sistem yang rumit ini semuanya. Ya. Wa annahu rabbul azim al-khaliq al-malik al-mutasarrif wa annahu al-ilahu alladhi la yastahiqqu al-ibadah siwahu wa hakadha aqsama dhamam fi su'alihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika punya kesimpulan itu di belakang alam yang rumit ini, yang kompleks sekali ini, yang tidak bisa mungkin dilakukan oleh sebangsa orang, dan akhirnya apa? Kesimpulannya adalah ini ada zat yang ini harus diagungkan dan ini adalah zat yang mengatur ini semuanya. Bagaimana matahari itu bisa berjalan? Bagaimana bintang-bintang itu bisa menggantung dan tidak jatuh? Bagaimana hujan itu turun? Bagaimana terus akhirnya muncul di sana ada Sang Pencipta yang Maha Agung, Al-Malikul Mutasarrif. Wa annahu al-ilahu alladzi la yastahiqqul ibadah. Sehingga si Badawi yang sederhana lugu tadi itu kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW dan kemudian bersumpah dengan zat yang ada di balik semua alam ini dan kemudian menyatakan keimanannya.
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad haitsu qala haddatsana Hashim ibn al-Qasim haddatsana Sulaiman ibn al-Mughirah an Thabit an Anas qala kunna nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in fa kana yu'jibuna an yaji'a ar-rajulu min ahli al-badiyati al-aqil fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Jadi kata Anas ibn Malik, ada tradisi di kami ini para sahabat ini, kami itu tidak berani bertanya karena penghormatan kami kepada Rasulullah. Kami nggak berani bertanya. Kalau ada sesuatu yang ganjil itu kami nggak berani bertanya. Maka kemudian diutuslah oleh Allah untuk membuka kebuntuan ini. Diutuslah apa? Seorang Badui yang datang. Maka kami merasa takjub sekali dengan Badawi ini. Karena apa? Membuka apa yang sebenarnya menjadi kepenasaranan kita. Maka kadang-kadang ada orang-orang yang dengan keluguannya itu berani bertanya kepada misalnya ustadznya atau pak kiainya, atau mungkin ada sedikit memprotes atau apa, sehingga terbukalah ilmu di situ. Yang tadinya mungkin ustadznya atau pak kiainya itu tidak menjelaskan karena ada pertanyaan yang sederhana yang dialami sendiri oleh orang yang lugu tadi, itu akhirnya terbukalah pintu ilmu. Fakana yu'jibuna an yaji ar-rajulu min ahlil badiyati al-aqil fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Maka datanglah seorang laki-laki dari Badui tadi yang punya akal yang cerdas, karena dengan kecerdasan yang sederhana itu bisa menemukan sesuatu yang agung, dan itu menjadi hakikat kehidupan. Wa nahnu nasma', dan kami mendengar. Jadi dapat manfaat dari pertanyaan keluguan orang. Dan oleh karena itu para sahabat tidak merasa bersalah, tidak melanggar norma yang sudah menjadi pakem pada saat itu untuk tidak bertanya kepada Rasulullah. Faja'a rajulun min ahlil badiyati faqala, maka datanglah seorang Badui dan kemudian berkata, "Ya Muhammad." Ini dari sisi panggilannya saja ini berbeda dengan norma, dengan etika yang dibangun masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah kalau memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memanggil namanya, tetapi ya Rasulullah. Ahlul Badiyah itu ya, kalau bahasa sekarang selengean, tapi itulah kejujuran kan gitu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu atana rasuluka faza'ama lana annaka tazumu anna Allah arsalaka. Ya Muhammad, telah datang kepada kami utusanmu. Jadi Nabi itu kan mengirim delegasi dakwah ke lembah-lembah, ke gurun-gurun yang di situ ada manusia. Faza'ama lana annaka tazumu anna Allah arsalaka. Dan utusanmu yang datang kepada kami, daimu wahai Nabi, wahai Muhammad, itu mengaku, mendakwa, mengklaim bahwa engkau itu diutus oleh Allah. Sekarang aku datang ke sini, aku akan konfirmasi, saya konfirmasi. Qala, maka Nabi SAW menjawab, sodaqah. Benar itu, daiku benar. Qala, faman khalaqas sama'. Badui tadi bertanya. Qala, faman khalaqas sama'. Siapa yang menciptakan langit? Qala, Nabi menjawab, Allah. Qala, kemudian bertanya, faman khalaqal arda? Qala, Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Dijawab Allah. Qala, faman nasaba hadhil jibal wa ja'ala fiha ma ja'ala? Siapa yang menancapkan gunung itu sampai seperti itu, tegak seperti itu? Wa ja'ala fiha ma fiha, dan kemudian menjadikan apapun yang ada di situ, ada batunya, ada kerikilnya, ada pasirnya, ada tumbuh-tumbuhannya, ada berbagai macam jenis pohon, sehingga gunung itu menjadi kokoh, tidak longsor dan seterusnya. Qala, dijawab Allah. Qala, fabilladzi khalaqas samaa'a wal arda wa nasaba hadhil jibal. Allahu arsalaka. Kemudian Badui tadi bertanya kepada Nabi SAW, demi aku sekarang bersumpah, wahai Muhammad, fabilladzi khalaqas samaa'a wal arda wa nasaba hadhil jibal. Saya bersumpah demi zat yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Allahu arsalaka, apakah Allah lah yang mengutusmu? Qala, maka dijawab oleh Nabi SAW, na'am, iya. Qala, kemudian melanjutkan pertanyaan Badui tadi itu. Wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Dan daimu tadi itu
mengklaim bahwa wajib bagi kami itu untuk melaksanakan sholat dalam satu hari satu malam itu sebanyak 5 kali. Jawab Nabi apa? Qala shadaq. Bener dia. Qala fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza. Maka demi zat yang mengutusmu, yang tadi itu yang menciptakan langit, bumi, menancapkan gunung, Allahu arsalaka amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini semuanya? Qala na'am. Iya, maka Nabi menjawab, iya. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina zakata amwalina. Dan daimu tadi itu, rasulmu, utusanmu yang datang kepada kaum kami itu mengatakan bahwa kami harus membayar zakat dari harta-harta kami. Qala, maka Nabi menjawab, shadaq. Bener dia. Bener, nggak bohong dia, memang gitu. Qala fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza. Maka demi yang mengutusmu, apakah Allah yang telah memerintahkan ini semuanya? Qala na'am, ya. Jawab Nabi, iya. Memang Allah yang memerintahkan itu. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian rasulmu, utusanmu itu juga mengatakan kepada kami itu harus melakukan haji bagi yang mampu ke sana. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, shadaq. Benar dia. Tsumma qala, tsumma walla. Qala, tsumma walla. Kemudian dia berbalik. Faqala, walladzi ba'atsaka bil haqq, walladzi ba'atsaka bil haqq. Dan demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, la azidu alaihinna syai'an. Saya tidak akan menambah dari apa yang telah disampaikan daimu itu. Salat 5 waktu, ya, kemudian membayar zakat, ya, dan kemudian haji bagi yang mampu. Saya tidak akan nambah yang lain lagi. Pokoknya itu tok yang akan aku kerjakan. Wala anqusu minhunna syai'an. Dan saya tidak akan mengurangi sesuatu pun dari yang itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sadaqa la yadkhulannal jannah. Kalau seandainya si Badawi tadi itu benar tentang apa yang dia janjikan, bahwa dia akan melaksanakan sholat yang 5 waktu, akan membayar zakat, berangkat haji ketika dia mampu, maka dia pasti masuk surga. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini cara masuk surga yang sederhana. Jadi kadang-kadang kita itu menambah-nambah, ya. Ini Nabi loh sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan. Jadi surga itu bisa dicapai dengan amal yang mungkin barangkali minimalis. Tetapi Nabi janjikan surga. Makin sebenarnya kabar gembira bagi kita semua. Jadi orang mukmin itu tidak boleh berkecil hati dan kemudian murung bahwa dia nanti akan menjadi ahli neraka. Tidak bisa, tidak boleh begitu. Kenapa? Karena seperti janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang kita mungkin menyebutnya sebagai amal minimalis, dia melakukan yang wajib saja itu bisa masuk surga. Nah, jadi jangan malah kita membuat serem sehingga orang itu malah justru takut dan kemudian menjadi putus asa di dalam menjalani kehidupannya itu, menjadi murung. Jadi beragama akhirnya menjadi murung, bukan dengan satu kebahagiaan. Jadi berilah kabar gembira kepada orang-orang itu. Nah, itu catatannya. Jadi catatan yang pertama tadi, kadang-kadang keluguan orang, keberanian orang untuk bertanya, dan dia juga tidak bersalah karena itu memang dia membawa norma etika yang dia bawa dari kampungnya, dan justru itu menjadi pembuka ilmu, pembuka pintu dari ilmu. Wa qad rawahu Muslim an Amr an-Naqat an Abi an-Nadhr Hashim ibn al-Qasim bihi wa 'allaqahu al-Bukhari wa rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i min hadithi al-Laits ibn Sa'd an Sa'id al-Maqbari an Shuraik ibn Abdullah ibn Abi Namr an Anasin bihi bitulihi wa qala fi akhirih wa amba'ana Dhamam ibn Ta'labah akhu Bani Sa'ad
ibn Bakar wa qala al-Hafidz Abu Ya'la haddatsana Ishaq haddatsana Abdullah ibn Ja'far haddatsani Abdullah ibn Dinar an ibn Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kisah lain. Di samping tadi itu kisah keluguan seorang badui yang kemudian dengan cara berpikir yang sederhana menemukan kebenaran, menemukan zat, menemukan Allah Subhanahu wa taala dengan melihat fenomena alam itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, kemudian ada kisah lain lagi yang sebenarnya mirip kesederhanaan dan keluguan seorang wanita badui. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma kana yuhadditsu an imra'atin fil jahiliyah ala ra'si jabalin ma'aha ibnun shaghirun laha tar'a wa man faqala lah ibnuha. Jadi kisahnya itu ada seorang perempuan di masa jahiliyah yang tinggal di atas gunung. Dia punya anak kecil. Anak kecil itu kan punya rasa pengen tahu yang tinggi kadang-kadang. Yang bisa jadi kalau kita sebagai orang tua itu tidak paham betul tentang hakikat ya kehidupan ini, apalagi tidak membaca kitab suci, tidak membaca Quran, tidak pernah belajar Quran, tidak belajar hadis, tidak pernah mendengar pernyataan ulama, bisa jadi pertanyaan anak kecil itu membuat kita kelabakan, kebingungan menjawab. Nah, dengan keluguannya anak kecil tadi bertanya sama seorang perempuan ini, ibunya ini. Faqala laha ibnuha, maka anaknya tadi bertanya, "Ya ummah, man khalaqaka?" Nah, ini kalau orang tidak punya pikiran yang jauh ya, dengan kesederhanaannya tentu saja. Ketika ditanya itu kan kebingungan dia. Bisa jadi dia menjawab bapaknya atau ibunya. Ya ummah, man khalaqaka? Man khalaqaki? Wahai ibu siapa yang menciptakan kamu? Qalat, maka seorang wanita dari si ibu tadi itu menjawab, Allah yang menciptakanku. Qala, faman khalaqa abi? Siapa yang menciptakan ayahku? Qalat, Allah. Qala, faman khalaqani? Terus siapa yang menciptakan aku? Yang menciptakan kamu siapa? Yang menciptakan bapakku siapa? Yang menciptakanku siapa? Qalat, Allah. Qala, faman khalaqas sama? Siapa itu yang menciptakan langit itu? Qalat, Allah. Qala, faman khalaqal arda? Siapa yang menciptakan bumi? Qalat, Allah. Maka dijawab Allah. Qala, faman khalaqal jabal? Siapa yang menciptakan gunung? Qalat, Allah. Qala, faman khalaqa hadhil ghanam? Siapa yang menciptakan kambing ini? Ini ada kambing ini. Siapa yang menciptakan? Qalat, Allah. Qala, fa inni la asma'u lillahi sya'nan. Maka kemudian anak kecil tadi itu, kalau gitu Allah tuh hebat ya. Semua ini bergantung dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali. Jadi sesuatu yang wa alqa nafsahu minal jabali fataqatta'a. Maka kemudian anak tadi itu saking takjubnya kemudian lompat dari gunung dan kemudian terpotong-potong, putus kakinya atau putus tangannya. Faqala Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yuhadditsuna hadza. Nabi itu sering sekali menceritakan kisah ini. Artinya apa? Sebenarnya orang itu untuk menemukan pencipta, untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami sang pencipta itu sebenarnya bisa didapat dari apa? Pengamatan dan tadabbur dia terhadap alam yang ada di sekitarnya. Lihatlah gunung, maka kamu akan temukan Allah penciptanya. Lihatlah langit, lihatlah unta, lihatlah pohon cabai diamati, kok bisa begini ya? Dijejerkan pohon tomat, kok bisa begini, kok bisa rasanya beda, kenapa kok tidak bercampur-campur, ada ini. Coba misalnya kalau musim duren misalnya, duren satu dengan duren yang lain itu kan tidak punya handphone ya, tapi kok bisa bersamaan itu, kalau sini berbuah di sana juga ikut berbuah, apa mereka sepakat duren yang ada di Kelungkung misalnya, yang di Pupuan berbuah dong, yuk bareng-bareng gitu. Tak ada. Itu tuh coba diamati. Kok bisa terjadi yang seperti itu? Itu pasti ada
yang mengatur. Nah, keluguan seorang badui itu bisa menemukan zat yang dibalik. Maka sebenarnya alangkah bodohnya kita kalau kita itu sampai tidak menemukan Allah, padahal ayat-ayat kebesaran Allah itu dititipkan di mana saja, di apa saja. Di situ bisa kita lihat, di situ bisa kita temukan keagungan dan kebesaran Allah. Dan kemudian bagi orang yang beriman apa? Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina adzabannar. Qala Ibnu Dinar, kana Ibnu Umar katsiran ma yuhadditsu bihadza fi isnadi dha'fun wa Abdullah bin Ja'far hadza huwa al-Madini dha'afahu waladuhu al-Imam Ali ibn Madini wa ghairuhu. Nah, jadi ini kisah yang sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian oleh para sahabatnya juga sering disampaikan. Jadi kalau mau menemukan keagungan Allah, menemukan Tuhan, itu lihat saja alam sekitarmu. Pasti kamu akan menemukan Allah di sana. Wa qaluhu ta'ala fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Oleh karena itu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu wahai Muhammad, karena sebenarnya media untuk menemukan Allah itu ada di mana-mana dan banyak dan cukup sederhana, tidak perlu kecerdasan yang tinggi, tidak perlu gelar akademis yang tinggi-tinggi. Bahkan seorang badawi saja yang tinggal di gurun, yang tinggal di puncak gunung, yang tidak sekolah itu bisa menemukan kalau orang berpikir jernih, lurus, hanif, masih membawa fitrahnya. Oleh karena itu, berikan peringatan kepada umat manusia, karena semua umat manusia sebenarnya punya potensi untuk menemukan Allah yang Maha Esa itu. Punya potensi orang itu untuk bertauhid kalau dia mau merenung dengan perenungan yang jernih. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan innama anta mudzakir, karena kamu itu pemberi peringatan. Itu cukup, innama anta mudzakir. Di situ pakai adatul hasri atau adatul qasri. Innama, hanya saja engkau itu sebagai penyeru. Jadi tugasmu itu wahai Muhammad sebagai penyeru, tidak lebih dari itu. Jadi yang penting itu sampaikan bahwa Allah itu bisa ditemukan di mana saja. Lihatlah alam sekitarmu, maka kamu akan temukan. Nah, kemudian soal nanti orang itu bisa beriman atau tidak itu bukan urusanmu. Innama anta mudzakir. Hanya saja kamu itu sebagai pemberi peringatan. Itu nabi, apalagi kita sebagai manusia biasa yang bukan nabi. Ya, hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Soal nanti ada orang yang bisa beriman atau tidak itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau itu bukan penguasa atas mereka. Kamu itu tidak bisa memiliki hati manusia. Engkau tidak bisa memiliki hati manusia, kemudian hati manusia diisi dengan iman, tidak bisa sekalipun itu Nabi. Ai fadzakir ya Muhammad an-nasa bima ursilta bihi ilaihim. Ai beri peringatan wahai Muhammad kepada manusia itu bima ursilta bihi ilaihim, dengan apa yang telah Allah kirim misi itu kepadamu. Fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Kenapa? Kan tugasmu itu menyampaikan wahai Muhammad. Wa 'alainal hisab. Soal nanti manusia itu pada beriman atau tidak, maka 'alainal hisab. Hisabnya itu ada di saya, Allah. Urusannya itu nanti soal mereka beriman, menerima, menolak, bahkan memusuhi, itu urusannya adalah hisabnya di Allah. Walihada qala lasta 'alaihim bimusaitir. Oleh karena itu Allah menyatakan lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu itu bukan pemegang kekuasaan hati mereka. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairuhuma ma atat 'alaihim bijabbar. Ai lasta takhluqul iman fi qulubihim. Wahai Muhammad, ma anta 'alaihim bijabbar, ma anta 'alaihim bijabbar.
Kamu itu bukan pemaksa manusia untuk menjadi beriman. Dalam arti apa? Tugasmu itu Muhammad menjelaskan hakikat ini, menjelaskan sesuatu yang hak ini dengan secara gamblang, ya, secara gamblang, dan kemudian ketika sudah gamblang, maka terserah manusia itu mau ngikuti mau enggak. Itu sudah urusan antara manusia itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang tidak boleh berhenti berdakwah, tidak boleh berhenti mengajak. Meskipun seluruh manusia menolak ajakannya, kan gitu. Ai lasta takhluqul iman fi qulubihim. Kamu itu tidak bisa menciptakan keimanan. Ini Nabi loh yang dikhitabi. Kamu tidak bisa menciptakan iman di hati manusia. Waqala Ibnu Zaid. Nah, tetapi nanti ketika kita sudah mengajak dan kemudian ada penerimaan atau ada penolakan, nah nanti untuk harmonisasi kehidupan itu ada norma-norma yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kemudian norma-norma itu diejawantahkan oleh manusia di dalam kehidupannya. Jadi gimana kalau misalnya saya bertemu dengan orang yang tidak beriman, apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan? Nah itu guidance-nya di dalam Quran sudah jelas. Guidance-nya di dalam Al-Quran sudah jelas. Bagaimana hubungan bahkan antara anak dengan bapak yang tidak satu agama, misalnya tidak seiman, itu sudah jelas. Apa yang harus dilakukan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Waqala Ibnu Zaid, lasta billadzi tukrihuhum 'alal iman. Ibnu Zaid menafsirkan ayat ini, wa ma anta 'alaihim bijabbar. Engkau bukanlah orang yang bisa memaksa mereka. Lasta billadzi tukrihum, kamu bukan orang yang bisa memaksa mereka 'alal iman, untuk beriman. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Waqi' an Sufyan an Abi Az-Zubair an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla. Tsumma qara'a fadzakkir innama anta mudzakkir, maka ayat ini fadzakkir innama anta mudzakkir, berilah peringatan karena hanya saja kamu itu adalah seorang pemberi peringatan, wahai Muhammad. Lasta alaihim bimusaitir, engkau wahai Muhammad itu bukan penguasa atas hati manusia. Wa hakadza rawahu Muslim. Seperti inilah Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini fi kitabil iman, di dalam kitab Al-Iman, wa Tirmidzi wa Nasa'i fi kitab at-tafsir, dan At-Tirmidzi dan Nasa'i di dalam kitabnya kitab tafsir, min sunanaihima, di dalam kitab sunnah Tirmidzi dan Sunnah An-Nasa'i, min hadits Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri bi hadhihi ziyadah, wa hadha al-hadits mukhrajun fi sahihaini min riwayati Abi Hurairah biduni dzikri hadhihi al-ayah. Nah, jadi intinya orang yang menyeru itu tugasnya ya menyeru. Soal nanti ada orang yang bisa menerima atau tidak, itu soal urusan dia, ya, karena iman dan kekufuran itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tugas kita, tugas umat Islam, tugas yang memahami ayat-ayat ini adalah menyampaikan kebenarannya kepada seluruh umat manusia. Wa qalu ta'ala illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Ay tawalla 'anil 'amali bi arkanihi wa kafara bil haqqi bijananihi wa lisanihi, wa hadhi ka qawlihi ta'ala fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla wa lihadza qala fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Nah, kecuali orang yang tawalla itu berpaling, wa kafara, dan kemudian menolak, ya, menutup dirinya, dan kemudian secara pergaulan dia menghambat, ya, secara pergaulan dia menghambat sampainya kebenaran ini kepada umat manusia. Jadi ada kesepakatan yang kemudian untuk harmonisasi di dalam kehidupan. Soal iman dan tidak itu terserah, tapi soal kehidupan itu ada aturannya. Orang berdakwah tidak boleh dihalangi, orang berdakwah tidak boleh dicegah. Itu illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar, maka Allah nanti akan memberikan siksaan yang besar. Qala Imam Ahmad haddatsana Qutaibah, dan seterusnya. Marra ala Khalid bin Yazid ibn Muawiyah fasalahu an
al-yani kalimatin sami'aha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Jadi Abu Umamah Al-Bahili marra ala Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah fas'alahu an al-yani kalimatin sami'aha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Abu Umamah Al-Bahili itu berjalan melewati Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah, kemudian bertanya kepada dia. Abu Umamah bertanya tentang apa? Kalimat yang paling lembut yang pernah didengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian menjawab, Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Apa sih kalimat yang paling menyenangkan, menggembirakan yang pernah kamu dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kemudian Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah menjawab, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ala kullukum yadkhulul jannah, kamu semua ini wahai umat Islam masuk surga, illa man syarida 'ala Allah syaradal ba'ir 'ala ahlihi, kecuali dia yang meninggalkan Allah seperti onta yang meninggalkan kelompoknya. Jadi orang yang membangkang, yang keluar dari kelompok Islam itu yang tidak masuk surga. Jadi semua umat Islam itu masuk surga. Itulah kabar gembira. Jadi berilah kabar gembira kepada umat manusia bahwa setiap orang Muslim itu masuk surga. Ya. Inna ilaina iyabahum ay marji'uhum wa munqalibuhum. Hanya kepada kamilah tempat kembali mereka itu. Jadi setiap orang mau yang mukmin maupun yang tidak mukmin itu semuanya kembali kepada Allah. Tidak ada tempat kembali selain kepada Allah. Tsumma inna alaina hisabahum. Jadi para dai, ya, para ulama, ustadz yang menyampaikan dakwahnya misalnya, tidak perlu berkecil hati kalau misalnya muridnya sedikit, tidak perlu berkecil hati kalau jamaahnya sedikit, tidak perlu berkecil hati kalau ada penentangan terhadap apa yang disampaikan, selama itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Summa inna alaina hisabahum, karena hisab mereka manusia itu bukan ada di pundakmu, tetapi ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ai nahnu nuhasibuhum ala a'malihim wa nujazihim biha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau seandainya amal mereka itu baik, maka mereka akan mendapatkan kebaikan amalnya itu di akhirat dan akan kami balas dengan kebaikan. In khairan fa khairun, kalau itu baik akan dibalas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, kalau amalnya itu buruk maka akan dibalas dengan keburukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.